Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam renungan sejenak, renungan singkat untuk membekali kita dalam kehidupan kita. Bahwa kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlelap. Kita yakini bahwa Yesus tidak pernah terlelap sedetik pun dalam kehidupan ini. Mari kita buka di Roma pasal ke-8 ayat yang 26. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Surat Paulus kepada jemaat di Roma ayat pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Saya bacakan buat kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya ulangi. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh sendiri berdoa kepada Bapa, kepada Allah. Saya ulangi ya. Roh. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus kita berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, betapa bersyukurnya kita sebagai orang pilihan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang telah mengambil keputusan untuk menyerahkan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Kita yang sudah terima Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, dan saat ini dia sudah naik ke surga, dan dia menyediakan tempat bagi kita. Bahkan dia sudah mengirimkan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Setiap kita yang percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus itulah yang dikatakan membantu kita. Roh ini membantu kita dalam hal doa. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ternyata saudara dalam hal doa itu ternyata tidak gampang. Saudara boleh hebat dalam apapun, tapi saudara melupakan jam-jam doa, itu adalah saudara sedang melupakan tuntunan Roh Kudus. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam kita berdoa seringkali kita tidak tahu apa lagi yang kita ucapkan. Yesus memberikan perumpamaan seperti ada orang Farisi yang menghadap Tuhan berdoa, dan ada orang yang berdosa yang menghadap Tuhan juga berdoa. Orang Farisi berdoa dengan bahasa yang dikatakan Alkitab, dia fasih lidah dalam berbahasa, dia dalam fasih lidah dalam memuji Tuhan. Sedangkan ada satu orang lagi, orang berdosa, dia tidak punya kemampuan apa-apa, tapi dia hanya datang dan dia menangis. Lalu Yesus bilang begini, mana yang didengar? Ternyata yang didengar adalah orang yang berdosa ini, dia tidak tahu lagi dia mau berbicara seperti apa, tapi dia dibandingkan dengan orang Farisi, dia yang doanya didengar oleh Tuhan. Kenapa dia didengar oleh Tuhan? Dalam hidupnya yang berbicara bukan dia, tapi Roh Kudus itulah yang berbicara kepada Tuhan dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin ya. Sama seperti ada seorang bapak yang dia tidak tahu lagi dia berbicara seperti apa, tapi satu saat dia setiap kali datang ke gereja, dia bilang, Tuhan Yesus, ini oe. Tuhan Yesus, ini oe. Selesai, dia tidak tahu lagi dia mau ngomong apa. Ya mungkin dia karena orang China sekali ya. Jadi dia bilang, Tuhan Yesus, ini oe, artinya ini saya. Jangan bilang ini oe-oe, bukan. Tuhan Yesus, ini saya. Dia tidak tahu lagi dia mau berbuat seperti apa. Tiap kali dia datang ke gereja, dia cuma berdoa, Tuhan Yesus ini oe.
Tuhan Yesus ini setiap hari, setiap minggu dia pergi ke gereja dan doanya cuma seperti itu. Ada yang sedang mungkin seperti itu juga kali. Ya, Bapak Ibu yang memperhatikan saya dan mendengar saya, mungkin itulah Bapak Ibu yang berkata, saya tidak punya kata-kata yang memadai untuk mengungkapkan bahwa Tuhan itu hebat, dahsyat, dan ajaib. Tidak ada. Saya cuma hanya bisa berkata, Tuhan, ini saya. Selesai. Kita tidak tahu. Tapi dikatakan Roh itu membantu kita, menyelidiki hati kita, dan membantu kita tentang keluhan-keluhan kita kepada Bapa di surga. Roh itu mengenal hati kita. Mungkin dalam hati kita ini kita tidak bisa ucapkan dengan kata-kata, tapi banyak pergumulan, banyak ucapan syukur yang mungkin keluar dari hati ini, banyak keluhan-keluhan mungkin, banyak hal yang mungkin kita mau ngomong tapi kita tidak bisa ucapkan dengan lidah, tapi Roh membantu kita. Amin ya saudara. Betapa ajaibnya Tuhan taruhkan Roh itu dalam kehidupan kita. Tuhan taruh Roh itu dalam. Nah, satu saat saudara, Bapak ini jatuh sakit. Yang namanya Bapak ini dia juga ke gereja, dia tidak punya teman. Kalau dia ke gereja, dia punya teman, mungkin ada yang kenal. Dia jatuh sakit, ada yang datang bantu dia doa. True story ini kebenaran, true story cerita yang benar ini saudara, bukan ngarang-ngarang. Nah, satu saat Bapak ini jatuh sakit. Dan dia juga bukan orang kaya. Kalau orang kaya di gereja sakit banyak yang mau besuk. Dia bukan orang kaya, orang sederhana. Dan dia tidak populer di gereja. Dia bukan pelayan Tuhan yang di mimbar yang terkenal sebagainya. Dia orang yang hanya datang ke gereja. Dan mungkin juga ya, itu ada yang mungkin lihat dan tahu kayaknya Pak Kem sedang ngomong saya. Dia tidak ada yang lihat dan nggak dianggap di gereja. Tiap kali dia datang dia hanya cuma berdoa seperti itu. Lalu dia pulang. Satu saat dia jatuh sakit. Dia jatuh sakit. Nah, dalam jatuh sakitnya itu dia cuma bilang, Tuhan ini oe. Doanya dia seperti itu di rumah sakit. Dia dirawat dan dia cuma doa, Tuhan ini oe. Satu saat saudara, dalam tulisan cerita itu, dia pun didatangin oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang, kok ini oe. Ceritanya kelihatannya lucu. Amin ya saudara, kelihatannya lucu. Dia cuma bilang ini oe. Tapi Tuhan pun bisa menjumpai dia dan Tuhan bilang begini, anakku ini oe. Ini saya. Saya mau sembuhkan kamu. Saya mau menolong kamu. Saya mau angkat kamu. Saya mau pulihkan kamu. Saat itu juga saudara, dia merasa jamahan Tuhan luar biasa. Dia merasa dia dilawat Tuhan yang luar biasa. Dia merasa dia disembuhkan. Dan benar, dia disembuhkan, dia pulang. Dari situ dia merasa bahwa Tuhan itu tidak perlu kita terlalu banyak untuk berkata-kata yang indah baru kita berpikir Tuhan mendengar doa kita. Ternyata tidak. Simple. Asal sikap hatimu benar, asal sikap dan motivasimu benar dalam beribadah, dalam berdoa, dalam meminta kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar. Kenapa? Karena kadang pun kita mungkin punya sikap hati yang salah dalam kita berdoa. Sama seperti Yakobus bilang, kamu berdoa tapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa, karena apa yang kamu doakan adalah menuruti keinginanmu, menuruti hawa nafsumu. Dan Tuhan tidak kabulkan itu. Seperti Bapak Oe tadi, Tuhan kabulkan doanya dia. Kenapa? Karena sikap hatinya benar, hidupnya benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Tidak ada something wrong, tidak ada motivasi apa-apa. Dia datang kepada Tuhan, dia hanya cuma satu, beribadah, bersekutu, selesai. Membalas kebaikan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Itu saja, simple-simple itu aja. Nggak perlu banyak-banyak bertele-tele. Nggak perlu mesti banyak gaya-gaya dulu baru Tuhan dengar. Tidak. Sikap hatimu lurus,
sikap matamu lurus, sikap pikiranmu lurus, sikap tutur katamu lurus. Amin ya. Engkau didengar oleh Tuhan. Ada satu cerita juga, saudara, di Filipina kalau nggak salah, di Filipina ada satu anak kecil. Dia tiap kali pergi ke sekolah selalu mampir ke gereja dan dia berlutut. Nah, satu saat pastornya juga nggak tahu ini anak tidak seperti gereja kita di Indonesia, saudara. Kalau gereja kita di Indonesia mesti tertutup, pintunya mesti nggak sembarang orang masuk. Kalau di daerah pintu gereja itu pintu terbuka, siapa saja boleh datang berdoa. Nah, di Filipina kejadian seperti itu. Ada satu anak juga seperti itu. Dia hanya tiap kali ketika dia pergi sekolah dia mampir dia berdoa. Pulang dari sekolah dia mampir dia berdoa. Dan pastornya lihat, satu saat anak ini kok nggak kelihatan lagi. Nah, pastornya juga berbingung. Sudah 1 bulan anak ini kok biasanya lewat, tapi kok nggak. Nah, dicari tahu ternyata anak ini sakit. Nah, pastornya kunjungin dan doakan. Disembuh, dia cerita. Pastornya bilang apa? Saya lihat sikapmu, konsistensi kamu dalam bersekutu dengan Tuhan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Saya cuma datang dan bersyukur kepada Tuhan. Pastornya, kenapa? Tuhan sudah tolong saya, pimpin saya pergi ke sekolah. Tuhan sudah tolong saya kembali ke sekolah. Anak itu tiap hari lakukan itu. Dan benar, saudara, Tuhan benar-benar tolong anak ini. Dalam keadaan sakit, pastor datang doa dan disembuhkan. Sama, saudara. Anak kecil, dia tidak tahu apa-apa. Satu kejadian juga yang ada di Afrika. Anak kecil juga. Dia cuma diajarin oleh papanya sama mamanya doa makan. Tuhan Yesus berkati makanan ini dalam nama Yesus. Amin. Satu saat dia main, saudara, di hutan. Dia namanya di Afrika ya hutan lah. Di Semau juga hutan. Kalau Bapak Ibu saya bawa ke Semau juga ada. Kayaknya ini anak cerita cocok sama saya kayaknya. Nah, saudara, dia main di hutan, lalu satu saat nggak sengaja dia ketemu dengan kobra. Ular kobra ini kepalanya sudah seperti ini, mau matuk dia. Anak ini lihat dan dia nggak tahu lagi mau berbuat apa. Ya dia cuma lihat ini ular, lalu dia berdoa dengan simpelnya dia bilang gini, Tuhan berkati makanan ini. Dia selesai berdoa seperti itu, ternyata saudara, habis selesai dia amin, ularnya pergi, nggak jadi patuk dia. Apa, saudara? Roh itu membantu kita. Sebenarnya dia mau bilang begini, Tuhan singkirkan ular ini, Tuhan jauhkan saya dari ular ini. Dia tidak bisa, yang dia bisa adalah Tuhan berkati makanan ini. Tapi dia lakukan, akhirnya Tuhan dengar. Sama, saudara, roh itu membantu kita dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dan disampaikan kepada Allah, dan Allah mendengar itu. Dalam hidup ini, mari kita pegang ini baik-baik. Saya memotivasi kita, mendukung kita, supaya dalam kita berdoa, luruskanlah hati kita, luruskan motivasi kita dalam berdoa, luruskan pikiran kita dalam berdoa, luruskan setiap sikap-sikap kita dalam berdoa, sehingga benar-benar kita diperkenan kepada Tuhan. Tidak perlu muluk-muluk, ketika kita datang kita berlutut, neteskan air mata, hanya Tuhan yang tahu. Amin ya. Tidak perlu banyak teriak sana, teriak sini. Kiranya renungan hari ini memberikan kita kekuatan supaya kita tetap maju terus di dalam Tuhan. Karena ada Roh Kudus bersama dengan kita dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Kita tidak tahu lagi apa yang kita harus lakukan dalam COVID-19 ini. Tapi yang kita tahu adalah kita tetap datang kepada Tuhan, berdoa, berseru. Tuhan pasti tolong kita. Amin.
Kami datang kepadamu Bapa, bersyukur dan berterima kasih buat hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan sudah lawat kami, Tuhan sudah mampukan kami lewat kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini. Biarlah di dalamnya kami boleh dimampukan, kami dikuatkan, kami dihiburkan, kami diberi satu inspirasi dan termeterai itu semua dalam hati kami. Bukan sekedar kami mendengar, tapi bawa kami untuk melakukannya, karena kami tahu adalah berbahagia mereka mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya. Mereka akan terima janji Tuhan, mereka akan terima pertolongan Tuhan, kami terima mujizat Tuhan, kami terima jawaban atas doa-doa kami dalam nama Yesus. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus yang melakukan segala perkara-perkara ajaib dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.